Masa SMA-ku adalah masa terindah dalam hidupku. Sebagian orang dan teman-teman mungkin menganggap sepele hal tersebut yang hanya berlalu begitu saja, tapi tidak demikian untuk aku karena masa SMA inilah aku mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pengalaman-pengalaman terindah yang tidak dapat aku lupakan sampai kapanpun, mungkin sampai aku mati hehe amin. Bagaimana tidak, karena masa disinilah merupakan masa hidup yang penuh dengan cerita dan kenangan yang penuh dengan inspirasi hidup. Baik. Dari teman-teman baik guruku tercinta, kenangan yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini dan terkadang apabila aku mengingatnya membuat aku sedih dan rindu akan kenangan tersebut, yaitu kenangan bersama sahabat-sahabatku tercinta. Kisah-kisah ketika bercanda, tertawa, bercerita, curhat, saling nasihat-menasehati, nangis, dan masih banyak lagi yang kami lakukan semua bersama-sama. Aku sungguh beruntung mendapatkan sahabat seperti mereka, yang saling mengerti satu sama lain walaupun di antara kami ada percekcokan sedikit, itu tidak akan bertahan lama karena kami sendiri yang akan menyelesaikan masalah yang kami hadapi tersebut. Kami bersahabat sangatlah unik, bersuku-suku dari Sabang sampai Merauke hehe. Kami punya geng tersendiri, bukan untuk gaya-gayaan loh, tapi hanya untuk sebagai identitas yang mempersatukan kami untuk selamanya. Namanya BFC, Best Friend Community. Adapun kami yaitu, aku mulai dari nama aku dulu ya AA. Nama lengkapku Desi Ratnasari, sahabat-sahabatku dan orang di kampung biasa memanggilku Desi. Aku orangnya bisa dibilang humoris dan banyak teman, sampai bilang kalau tidak ada aku tidak ramai hehe. Walaupun aslinya aku orangnya pendiam, Trini Mulyani atau bisa dipanggil nih. Orangnya sih baik tapi juga sangat menjengkelkan, entah sudah berapa kali aku dan dia cekcok dan sampai marahan, tetapi itu tidaklah berlangsung lama, paling lama sih 3 hari abis orangnya ngeselin sih. Walaupun begitu dialah sahabat yang paling dekat sama aku, maklumlah, aku satu kelas sama dia, kami juga sering ngobrol bareng, curhat, tapi orangnya sering sakit-sakitan. Bahkan dia pernah gak sadarkan diri karena sakitnya kambuh, untunglah gak sampai serius, sampai sekarang pun dia masih sering sakit-sakitan. Hal itu yang membuat aku cemas. Ika Sartika atau Ica orangnya sabar, kalau ngomong lembut banget kayak kapas. Dia juga dewasa, pokoknya baik deh. Siti Syoliha biasa kami panggil dengan sebutan Sit-Sit, orangnya juga gak jauh bedalah dengan Ica ya. Kalau kami ngumpul-ngumpul terkadang dia kebanyakan diam saja. Kalau ada masalah tidak mau ngomong-ngomong sama kami, dia pendam sendiri. Terkadang dia sedih dan bahkan sampai menangis, entah mengapa. Lain halnya dengan sahabatku yang satu ini, namanya Flavia Nyugita. Aku tidak tahu nama panjangnya, aku taunya cuman panggil Via. Teman SM-nya sih panggilnya Via, entah di mana nyambungnya ya ahehe. Orangnya sangat seru, asyik. Kalau sama dia bicara terus-menerus, bagaikan kereta api yang gak punya rem. Dia juga sedikit cengeng, manja, itulah yang menjadi ciri khasnya yang sampai saat ini gak bisa aku lupakan. Terlalu banyak kenangan-kenangan bersama mereka, diantaranya di saat kami mengadakan acara bakar ikan yang ikannya lebih mirip dengan toke hehe, tepatnya di pinggir Sungai Cibodas. Disinilah dimana kekompakan kami terlihat. Setelah ikannya masak, kami semua duduk bersama untuk makan dan sekalian mengambil gambar atau foto-foto, ditambah dengan sambal buatan kami yang sangat menyengat lidah yang membuat kami berlinangan air mata hahaha. Setelah selesai makan kami bergegas menuju sungai untuk mandi. Yang serunya ketika kami mandi kami saling mengejar satu sama lain dengan air untuk membuat teman-teman basah, tetapi akunya sibuk merekam adegan mereka jadi tidak basah deh. Walaupun melelahkan tetapi sungguh sangatlah menyenangkan. Dan juga ketika akhir-akhir sekolah aku mengajak sahabat dan teman-temanku makan rambutan di kebunku beramai-ramai, ditambah dengan acara foto bareng hehe, Givo.
bukan rambutannya yang kami nikmati tetapi kebersamaan kami yang kami nikmati di mana sudah tidak lama lagi kami semua akan berpisah dan mencari kehidupan dan jalan masing-masing, dan masih banyak lagi kenangan-kenangan bersama mereka di antaranya ketika buat Simbole di rumah sahabat kami Trini, buat Batagor di rumahnya Via yang juga merupakan peresmian BFC, Best Friend Community. Yang dulunya BBC, Best Friend Batagor Community, hehehe lucu ya dan hal yang paling mengharukan ketika hari ulang tahun Ika di mana ada adegan yang Trini dan aku rencanakan yaitu aku yang mengambil peran untuk mengerjain Ika dengan sengaja marah-marah kepada dia. Entahlah marahku pada saat itu kenapa. Tapi Ika betul-betul mempercayainya sampai-sampai dia nangis bagaimana tidak matanya yang kelihatan bengkak ketika terlihat di sekolah. Sebenarnya aku mau menyerah karena aku terlalu kasihan dan tidak tega melihatnya tetapi karena sebuah surprise aku bertahan hingga hari yang telah kami tentukan. Setelah 3 hari tibalah saatnya. Trini dan aku berpikir apakah ini akan berhasil tadinya aku ragu tapi Trini yang penuh dengan optimismenya meyakinkan aku bahwa kita pasti bisa. Tepatnya pada tanggal 12 Juni 2009 jam, pukul 1.30 aku dan Trini berangkat mengambil kue tar yang terlebih dahulu telah kami pesan dengan khusus dan membawanya ke rumah Via. Karena kami mempunyai rencana untuk terlebih dahulu salah satu teman kami yaitu Anissa mengajak Ika keluar rumah. Lalu setelah itu kami masuk ke rumahnya dan mempersiapkan semuanya. Setelah Anissa berhasil mengajak Ika keluar kami langsung bergegas memasuki rumahnya dan mempersiapkan semua bahan atau alat yang kami perlukan baik itu tepung, telur dan air untuk kami lemparkan ke badannya. Setelah selang waktu beberapa menit Ika pun datang dengan menutup pintu kami segera siap-siap dengan tepung yang ada di tangan. Ketika dia sudah membuka pintu kami melemparinya dengan air dan tepung terigu. Dengan wajah yang kaget dan terharu dia tak menyangka semua ini akan terjadi. Ika dengan wajah yang agak malu dan terharu sedikit meneteskan air mata karena tidak menyangka semua ini akan terjadi. Dia meniup lilin ulang tahunnya dengan senyum bahagia dan disertai dengan doa yang dia panjatkan penuh hikmat. Sebenarnya dia tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti ini. Setelah dengan banyaknya kenangan bersama mereka maka hal yang sangat menyedihkan dan mengharukan pun tiba. Ketika selesai ujian nasional kami pun tidak pernah membuat sesuatu acara lagi bagaimana mau buat ketemu pun kami jarang. Karena kami semua mungkin sibuk dengan persiapan menuju bangku kuliah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SMPTN, seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tapi sayang setelah aku 1 sebulan di Jakarta, setelah dites dan pengumuman, di antara kami banyak yang tidak lulus. Maka kami mencari keberuntungan di tempat lain. Saat itu kami tidak pernah lagi ketemu dan ngumpul bareng lagi seperti dulu. Semua sibuk ya termasuk saya sibuk kesana kemari daftar tidak lulus-lulus. Dan peristiwa yang paling membuat kami sedih ketika salah satu sahabat kami yakni Nie memutuskan akan pergi ke Jawa tepatnya di Bandung untuk menempuh pendidikan. Dan hal itu yang membuat aku sedih dan juga menyesal. Aku tidak bisa melihat dia dan menemani dia di saat-saat keberangkatannya ketika di saat sahabat-sahabatku hadir di sana dan menemani kesedihannya. Aku tidak hadir di sana aku sangatlah sedih dan terus-menerus terpikir dan terbayang olehnya bukan waktu yang singkat bagiku untuk melihat dan bertemu dia kembali, apalagi dia adalah sahabat yang paling dekat denganku. Sekarang waktu telah berjalan kami semua telah menemui jalan masing-masing, dan kuharapkan kepada sahabat-sahabatku janganlah berubah. Tetaplah menjadi yang dulu ketika kita ketawa bareng, bercanda bareng cerita bareng delel. Janganlah lupakan hal itu dan janganlah lupakan kami dan persahabatan kita kenanglah selalu. Ingatlah kenangan dan perjuangan kita semua yang dulu hingga kita bisa seperti ini. Dan di suatu saat nanti aku yakin kita semua akan bertemu kembali walaupun tidak seperti yang dulu lagi.
Tetap optimis sobat, jangan menyerah, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami juga, sedihmu adalah kesedihan kami juga, dukamu adalah duka kami juga, kami akan selalu di belakangmu mendukungmu di setiap langkahmu. Percayalah sobat. Walaupun mungkin apabila nanti ada di antara kita yang akan meninggalkan dunia ini, yakinlah sobat itu bukan akhir cerita kita. Jika suatu saat nanti aku mati, jangan sedih sobat, jalanmu masih panjang. Aku hanya berharap kalian akan selalu mengenang dan mengingat aku dan persahabatan kita sampai kita semua akan bertemu kembali di kehidupan berikutnya, di surga Allah, amin. Demikian kisah SMA-ku yang penuh dengan canda tawa. Bagaimana dengan masa SMA kalian? Apakah sama apa sebaliknya? Jawab lewat komentar ya teman.